Bab 996. Tubuh juga berubah menjadi kabut darah. Kali ini menjadi lebih dan lebih serius, tidak hanya gerbang, tetapi juga tembok tinggi putih di sekitarnya menjadi berdarah. Jika senior Han Yun tahu tentang ini, itu tidak akan menjadi pertanyaan apakah dia bisa hidup atau tidak. Sebaliknya, semua orang yang hadir harus menanggung kemarahan tak berujung dari seorang pria kuat. Ekspresi pria parubaya itu seperti hantu, dan hatinya bahkan lebih terpana. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat berakhir dengan baik. Anak ini tidak hanya membunuh murid jenius Ling Haizong, tetapi juga menginfeksi pintu masuk pendahulu Han Yun. Harus mati. Bahkan hati semua orang membeku bersama. Jenius Kunlun Su yang memasuki tempat ini pertama kali terkejut dan kemudian marah. Mereka telah menunggu di sini begitu lama, hanya berharap untuk membentuk hubungan yang baik dengan senior Han Yun. Bagaimanapun, Han Yun adalah pembangkit tenaga listrik kuno yang lengkap. Tidak seorang pun di seluruh Kunlun Su yang tahu apa itu kultivasi Han Yun. Tetapi peringkat di daftar langit sudah cukup untuk dilihat oleh semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, seluruh bumi bergetar. Di sebuah bangunan tidak jauh, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seolah-olah sesuatu yang tidur akan bangun. Penglihatan itu menyentuh hati semua orang yang hadir. Tidak baik. Ketika pria parubaya melihat penglihatan seperti itu, wajahnya sedikit berubah. Ini adalah tanda bahwa senior Han Yun akan meninggalkan bea cukai. Dia awalnya berpikir bahwa senior Han Yun akan mundur selama sekitar 1 bulan, tetapi dia tidak berharap itu akan begitu cepat kali ini. Sial. Jika senior Han Yun melihat semuanya di pintu masuk, semua orang yang hadir tidak akan mau pergi hidup-hidup. Pria parubaya itu berjalan menuju pintu masuk dengan cepat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda. Saat dia melangkah ke pintu masuk, dia memikirkan sesuatu, berhenti, dan berbalik, matanya yang dingin menatap Chen Ye dalam-dalam, dan kemudian melirik semua orang yang hadir. Suara magnet mulai terdengar, saya akan mencoba membiarkan senior Han keluar nanti. Adapun sisanya, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Kamu harus tahu betapa menakutkannya kemarahan para pendahulu Han Yun, dan bahkan semua orang di hadapanmu akan mati. Satu-satunya cara adalah mengalahkan anak ini. Jika anak itu kabur, semua yang kamu miliki di alam misteri roh darah akan berakhir di sini. Termasuk kehidupan. Setelah berbicara, sosok pria parubaya itu menghilang. Dia mengatakan apa yang harus dia katakan, dan sisanya terserah orang-orang ini. Semua rasa bersalah dan kemarahan harus ditanggung oleh satu orang. Itu adalah Ye Xitian. Setelah pria parubaya itu pergi, pembangkit tenaga listrik yang tidak ada hubungannya dengan mereka dengan cepat dikelilingi oleh Chen Ye. Tombak pembantaian surga Jeoyu di tangan Chen Ye mengepal erat, mendekati Ye Luor, dan naga darah di tubuhnya tertidur. Bisa buru-buru keluar kapan saja. Sebagai seorang kultivator longgar, ia ditakdirkan untuk berdiri di sisi berlawanan dari murid jenius berpangkat tinggi ini. Bahkan tanpa insiden Hou Yong, dia tidak akan bisa berakhir dengan baik hari ini. Hampir seketika, semua rute pelarian Chen Ye dan Ye Luor diblokir oleh sekelompok orang ini. Seorang pemuda berambut panjang dengan mata dingin menonjol dari kerumunan, saya Yang Ming dari Kingsun Sekte, kata-kata senior sudah sangat jelas sekarang, jika anak ini tidak diizinkan untuk tinggal, kita semua akan mati. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan sekarang adalah meminta pria dan wanita itu berlutut di pintu masuk dan menunggu senior Han Yun keluar dan membiarkan dia memutuskan. Selama waktu ini, cara kita menangani masalah ini, atau hasil dari masalah ini. Terkait dengan kehidupan kita. Terkait. Yang Ming dari King Zunzong tampaknya telah menjadi pemimpin dalam sekejap. Kekuatannya ada di lantai 8 alam Dao Yuan, dan di antara banyak jenius, dia dianggap sebagai kelompok orang terkuat. Kata-katanya langsung mengundang persetujuan banyak orang. Dukung pernyataan saudara Yang. Pembudidaya longgar ini tidak hanya masuk ke tempat ini, tetapi juga dibunuh di sini. Kejahatannya tidak termaafkan. Basis budidaya harus dihapuskan dan dantian dihancurkan. Kerumunan berbicara banyak, kebanyakan dengan sedikit suara gemuruh. Jelas sangat marah. Di mata mereka, hidup mereka sangat berharga, dan hidup Chen Ye adalah semut, yang tidak layak disebut. Chen Ye melihat kemarahan semua orang dan mencibir. Dia tidak takut dengan apa yang disebut jenius ini. Jika dia benar-benar ingin meledak, Yang Ming belum tentu lawannya. Kuncinya adalah ada kuburan reinkarnasi di belakangnya. Hanya saja tidak peduli seberapa kuat dia tidak tahan dengan tembakan gabungan dari begitu banyak master. Matanya melirik semua orang, dan dia sudah yakin di dalam hatinya. Jika pertarungan benar-benar akan pecah, bunuh Yang Ming dulu.
Setelah tidak ada pemimpin, itu adalah kesempatan terbaiknya. Yang Ming sangat menikmati aura ini. Dia maju selangkah, menatap Chen Ye, dan berkata, Ye Jitian, aku tahu kamu gila. Tapi tidak peduli seberapa marahnya kamu. Dikatakan bahwa kamu adalah mimpi buruk banyak sekte di Kunlun Su, tapi hari ini aku ingin melihat seberapa bagus mimpi buruk ini. King Zunzong, saya memiliki aturan bahwa Anda tidak membunuh tawanan perang. Jika Anda berlutut dan menghapus basis kultivasi Anda, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Jika Anda tidak berlutut, tidak apa-apa, kami akan melakukannya. Secara otomatis, tetapi ketika saatnya tiba rasa sakit untuk ditanggung, Anda mungkin tidak dapat menanggungnya. Pilih jalan sekarang. Chen Ye mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ming, sikat tombak pembunuh surga Jiu tunjukkan. Jika saya bukan seorang kultivator longgar, apakah Anda akan memperlakukan saya seperti ini? Karena kamu harus memilih, maka aku, Ye Jitian, akan memberitahumu bahwa bertarung adalah pilihanku. Jawaban ini mengejutkan semua orang. Ada desas-desus bahwa Ye Jitian sangat arogan, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu arogan. Apakah sulit bagi satu orang untuk menantang banyak jenius mereka? Mereka semua berperingkat sedikit di Sky Ranking, dan jika ada yang menariknya, dalam hal bakat dan kekuatan, tidak ada orang biasa yang bisa bersaing. Tapi sekarang Ye Jitian akan bertarung secara langsung. Yang Ming terbangun dari keterkejutannya, dia hanya berpikir ini terlalu konyol. Dia berkata dengan ringan, Ye Jitian, karena kamu tahu bahwa kamu adalah seorang kultivator yang longgar, maka aku mungkin juga akan memberitahumu sebuah fakta. Di dunia ini, beberapa orang dilahirkan dengan bakat atau latar belakang yang melampaui kalian semut yang rendah hati. Garis keturunan dan bahkan bakat kita ditakdirkan untuk bersinar di Kunlun Su. Dan kalian para pembudidaya lepas tanpa kekuatan hanya bisa menjadi batu loncatan kami. Inilah mengapa kita bisa masuk ke alam rahasia roh darah secara terbuka dan terbuka, tapi kalian para pembudidaya yang lepas hanya bisa dengan rendah hati memanjat masuk dari pintu masuk yang sempit. Ini celahnya. Apa yang telah Anda capai sepanjang hidup Anda, mungkin akan kami capai dalam beberapa hari. Bisakah kamu menerima kenyataan ini? Ketika Chen Ye mendengar kalimat ini, dia merasa sangat sedih, dan bahkan mencibir sampai ekstrim. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan kelompok orang ini berasal. Darah yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan reinkarnasinya menakutkan. Peluangnya bagus. Tidak peduli seberapa hebat peluangnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kuburan reinkarnasi. Chen Ye hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang Ming memikirkan sesuatu, dan bertepuk tangan, oh, omong-omong, saya mungkin tidak cukup spesifik, jadi saya mungkin juga menunjukkan pertunjukan yang bagus sebelum Anda mati. Bab 997. Ayo, bawa semut-semut itu ke atas. Ya, kakak senior Yang. Beberapa murid sekte King Zun pergi ke kedalaman. Ye Luur mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, apa yang akan ditunjukkan orang-orang ini kepada kita? Chen Ye menggelengkan kepalanya, perhatikan apa yang terjadi. Tapi menurutku itu bukan hal yang baik. Selama sekitar 3 menit, Chen Ye samar-samar mendengar suara rantai yang diseret. Suara tarikan semakin mendekat. Segera, Chen Ye melihat gambar di depan matanya. Melihat gambar ini, kemarahan terdalam Chen Ye pecah sepenuhnya. Saya melihat rantai besi besar melilit tubuh lebih dari selusin orang. Rantai tersebut mengikat tangan dan kaki kelompok tersebut, sehingga kelompok tersebut tidak dapat berjalan. Dia hanya bisa menekuk tubuhnya, berlutut di tanah, dan terus merangkak ke depan. Orang-orang ini memiliki luka besar dan kecil di tubuh mereka. Pakaian itu benar-benar berlumuran darah, yang mengejutkan. Ini bukan yang paling penting, yang penting adalah murid-murid sekte King Zun menginjak tubuh kelompok orang ini, seperti menginjak binatang roh. Dan orang-orang di bawah kaki mereka bahkan tidak sebanding dengan binatang buas. Chen Ye sangat jelas bahwa orang-orang ini harus sama dengan identitasnya, mereka semua adalah pembudidaya lepas. Para pembudidaya yang tersebar ini dianggap jenius di atas Kunlun Su, tetapi tidak ada dukungan kuat di belakang mereka, tetapi sekarang mereka telah jatuh ke level ini. Mengapa? Orang-orang ini seperti budak dari abad terakhir. Dan mereka yang berdiri dengan pandangan acuh tak acuh adalah mereka yang mengontrol keberadaan budak. Kemunculan tim berantai ini langsung meledakkan penonton. Kerumunan itu penuh dengan tawa dan penghinaan. Di mata mereka, mereka tidak berpikir ada yang salah dengan melakukannya. Bermain dengan semut adalah hal kecil yang normal. Murid King Zunzong mengundurkan diri,
dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kakak Yang, saya telah membawa semua orang ke sini. Bagaimanapun, semut ini tidak berguna. Ketika saatnya tiba, mereka akan ditangani oleh senior Han Yun bersama dengan Ye Jitian. Yang Ming menatap sekelompok orang, berjalan beberapa langkah, dan kemudian menginjak kaki salah satu pembudidaya longgar. Dengan sedikit kekuatan, suara patah tulang datang seketika. Ah! Tuanku, tolong lepaskan aku. Tapi Yang Ming tidak bereaksi sama sekali, dia menikmati kesenangan yang menyiksa ini, matanya tertuju pada Chen Ye dengan menarik. Ye Jitian, ini yang aku biarkan kamu lihat, sekarang kamu mengerti kamu bagaimana statusmu. Kamu pembudidaya yang lepas, satu-satunya nilai keberadaan adalah mereka diinjak-injak di bawah kaki kita. Tanpa kekuatan dan latar belakang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi gila. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa. Tampaknya ada 9 surga Xuanfei di belakangmu, tetapi tempat ini adalah alam rahasia roh darah. Apakah menurutmu 9 surga Xuanfei yang pernah menutupimu akan tetap muncul? Tubuh Chen Ye gemetar, berlumuran darah. Cahaya berdarah sangat kuat hingga ekstrim, dan seluruh tubuh memancarkan energi iblis. Matanya bahkan lebih merah sedingin es. Yang Ming, arti dari keberadaan ranah rahasia roh darah adalah untuk melawan klan roh darah bersama-sama. Kamu berurusan dengan rekan senegaranya di sini, itu benar-benar sampah. Yang Ming sepertinya mendengar lelucon paling lucu di dunia, rekan senegaranya, limbah ini juga memenuhi syarat untuk menjadi rekan kita. Retak. Dengan suara, kekuatan di bawah kaki Yang Ming meningkat, dan wajah pembudidaya yang diinjak-injak itu hampir terpelintir. Kaki kultivator yang lepas itu patah di tempat. Setelah melakukan semua ini, Yang Ming melangkah ke arah orang berikutnya. Dia mendarat di dada penggarap longgar kedua, berpikir bahwa penggarap longgar akan mengerang kesakitan atau meminta bantuan. Tanpa diduga, pada saat ini, tidak ada yang terjadi. Seluruh dunia sangat sunyi. Kenapa kamu tidak meminta bantuanku? Yang Ming sedikit terkejut. Dia bisa merasakan orang-orang di bawahnya, yang lebih suka menanggung semua jenis rasa sakit daripada cemberut. Kultivator longgar yang menundukkan kepalanya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ming dengan tegas. Pah! Ludahkan seteguk air liur. Jika kamu bisa membunuh Lao Su, bahkan jika Lao Su Zhouyan mati, dia tidak akan cemberut. Chen Ye di kejauhan mendengar suara yang dikenalnya dan kata Zhouyan, dan matanya langsung melebar. Ternyata Zhouyan. Zhouyan adalah seorang kultivator longgar yang memasuki alam rahasia roh darah bersamanya. Keduanya telah mendiskusikannya sebelumnya, dan setelah memasuki ranah rahasia roh darah, mereka berjalan bersama, tetapi mereka tidak berharap untuk diteleportasi ke tempat yang berbeda pada akhirnya. Saya pikir Zhouyan akan hidup sampai saat terakhir, tetapi saya tidak berharap keduanya akan bertemu lagi saat ini. Zhouyan menjadi budak. Hati yang pantang menyerah. Zhouyan. Chen Ye berkata dengan lembut. Suara ini jelas terdengar oleh Zhouyan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Chen Ye mengenakan topeng tidak jauh, matanya sangat terkejut. Tuan Ye, kenapa kamu di sini? Namun segera, keterkejutannya menghilang, dan dia tahu bahwa Ye Jitian juga seorang kultivator longgar. Ketika seorang kultivator longgar melangkah ke tempat ini, dia akan mati atau berakhir seperti dia. Tuan Ye, cepat pergi. Cepat. Zhouyan hampir meraung. Meskipun dia tahu bahwa Ye Jitian sangat kuat, tetapi ada begitu banyak orang kuat di sini, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Mendengar percakapan antara keduanya, Yang Ming menjadi sedikit tertarik, menarik, Anda benar-benar mengenal satu sama lain. Ini benar-benar seperti orang berkumpul bersama, dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu normal bagi Anda sampah untuk saling mengenal. Setelah berbicara, Yang Ming menginjak punggung Zhouyan. Wajah Zhouyan pucat, dan energinya yang kuat menembus seluruh tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah dalam sekejap. Seluruh orang lemah sampai ekstrim. Tentu saja, Zhouyan mengertakkan gigi dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk belas kasihan. Yang Ming, kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak bisa membunuhku, ketika aku bertahan dan membangun kembali selama ratusan tahun, aku pasti akan menemukanmu dan menghancurkan sekte Qingxunmu. Zhouyan menggertakkan giginya. Yang Ming dan para murid di belakangnya tertawa ketika mereka mendengar kata-kata ini, kamu benar-benar terlalu menghargai dirimu sendiri, tetapi kamu akan segera mati. Detik berikutnya, Yang Ming membuka 5 jarinya dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang panjang berbalik, semburan darah, dikelilingi oleh energi spiritual, Yang Ming menusuk tubuh Zhouyan dengan ganas.
Mampu mati di bawah pedangku, Yang Ming, harus dianggap sebagai suatu kehormatan bagimu. Melihat pedang panjang itu hendak menembus tubuh Zhou Yan, Chen Ye bergerak. Bab 998. Dia secara alami tidak bisa membiarkan Zhou Yan mengalami kecelakaan. Dia sangat dekat dengan Zhou Yan, tetapi dia bisa dianggap sebagai teman. Terlebih lagi, mereka adalah sekelompok orang. Bagaimana bisa Chen Ye mati tanpa menyimpannya? Yang Ming selalu fokus pada tubuh Chen Ye, dan ketika dia melihat tembakan Chen Ye, dia tersenyum dingin. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Begitu niat pedang berbalik, itu mendekati Chen Ye. Chen Ye secara alami tidak takut dengan pedang ini, dan tombak pembunuh langit Jiuyu menembak langsung. Pada saat yang sama, api yang tak terpadamkan menutupi tombak pembantaian surga Jiuyu dan menelan niat pedang Yang Ming dalam satu gerakan. Ledakan. Satu tembakan dan satu pedang bertabrakan di udara secara instan, dan dua gelombang udara yang kuat terguncang. Tanah di mana mereka berdua melangkah bahkan lebih hancur. Chen Ye mundur selangkah, tetapi Yang Ming mundur 3 langkah penuh. Dengan satu pukulan, Yang Ming benar-benar dikalahkan. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, datang ke Zhou Yan, menikam rantai besi dengan tombak, dan ingin memotongnya. Tapi ternyata tidak mungkin. Tombak pembantaian surga Jiuyu tidak bisa dipotong, menunjukkan betapa kuatnya rantai itu. Ye Jitian, jangan berjuang lagi, rantai ini terbuat dari batu geosentris terkuat di alam rahasia roh darah. Bahkan jika kamu memegang senjata yang menantang langit di tanganmu, kamu mungkin tidak memenuhi syarat untuk membukanya. Karena kamu sangat menyukai rantai ini, aku akan menjebakmu di dalamnya juga. Chen Ye mengabaikannya dan mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya sama. Zhou Yan tidak ingin menyeret Chen Ye ke bawah, dan berkata, Tuan Ye, hidup saya sudah mati di sini, Tuan Ye, silakan. Setelah saya mati, bahkan jika saya berubah menjadi hantu, itu tidak akan terjadi. Buat Yang Ming merasa baik. Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, merasa bahwa murid-murid jenius itu mendekat. Saat ini, dia harus membunuh Yang Ming sesegera mungkin. Adapun cara bertarung melawan murid jenius ini, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Pada saat ini, Ye Luor datang ke sisi Chen Ye, Tuan Ye, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba? Chen Ye terkejut dan melirik Ye Luor, meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan gadis itu, dia mengangguk. Ye Luor datang ke sisi Zhou Yan dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian, di depan mata semua orang, dia mengulurkan tangannya yang cantik dan ramping. Jadi dia memegang rantai itu. Mata tertutup. Chen Ye samar-samar menemukan bahwa tangan Ye Luor memiliki banyak darah. Kekuatan ini sangat aneh. Kekuatan roh darah. Wajah Chen Ye sangat berubah, dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar, retak. Rantai itu benar-benar meleleh secara langsung. Pencairan yang sangat aneh. Senyum Yang Ming tiba-tiba menegang, dan matanya melebar. Ekspresinya seperti hantu. Sesuatu yang begitu keras dicairkan oleh tangan seorang gadis kecil. Apa-apaan? Apa asal-usul gadis di sebelah Ye Jitian? Ye Luor memandang Chen Ye dengan senyum di matanya, Tuan Ye, saya luar biasa. Chen Ye tidak tahu harus berkata apa, rasa ingin tahu terbesar di hatinya sekarang adalah identitas Ye Luor. Tentu saja itu adalah klan roh darah, tapi Ye Luor jelas tidak sesederhana itu. Saat dia melelehkan rantai tadi, dia bisa merasakan pembuluh darah yang tidak aktif di tubuhnya dipengaruhi oleh sesuatu. Pengaruh ini harus datang dari Ye Luor. Identitas Ye Luor menjadi semakin membingungkan. Tiba-tiba, Chen Ye menemukan sesuatu, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat memerintahkan, Ye Luor, kamu melepaskan semua belenggu para pembudidaya yang lepas. Serahkan sisanya padaku. Ya, Tuan Ye. Setelah Chen Ye memesan, dia menemukan bahwa Yang Ming telah muncul di depannya. Melihat Chen Ye, Yang Ming menyipitkan matanya, meskipun saya tidak tahu rahasia apa yang Anda berdua miliki, tetapi tidak masalah, manfaatkan waktu terakhir dan tinggalkan kata-kata terakhir Anda. Ada niat membunuh yang kuat di matanya, Yang Ming merendahkan, dan menatap Chen Ye dengan gesit. Tak terlihat, rasa penindasan yang kuat benar-benar membungkus Chen Ye dalam sekejap. Kata-kata terakhir, aku tidak punya kebiasaan ini. Kamulah yang harus benar-benar menyiapkan kata-kata terakhir. Menghadapi ancaman Yang Ming, Chen Ye berkata dengan dingin. Mendengar kalimat ini, niat membunuh Yang Ming benar-benar dilepaskan. Dia sebenarnya sedikit takut pada Chen Ye, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya yang menonton, jadi dia harus menunjukkan semacam postur tanpa rasa takut.
Dia memandang semua orang di sekitarnya dan berkata dengan dingin, Senior Han Yun diperkirakan akan segera keluar, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari, mari kita semua bertindak bersama. Ya, kakak senior Yang. Langit yang terkejut meraung, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung menghilang ke arah Chen Ye. Niat pedang yang kejam menyapu, dan pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur. Murid-murid berbakat ini semuanya luar biasa di Kunlun Susong. Baik dari keluarga top atau dari sekte top. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, ditambah dengan bakat, setiap gerakan dapat membunuh orang tanpa terlihat. Chen Ye langsung menjadi target semua orang. Melihat adegan ini, Yang Ming tiba-tiba tertawa. Ye Jitian, jangan khawatir, aku akan segera mengirim para pembudidaya lepas itu untuk bersatu kembali denganmu. Semut yang rendah hati, tinggal di dunia ini akan selalu menjadi hal yang paling memalukan. Segera setelah itu, Yang Ming mendekati Chen Ye dan tiba-tiba merendahkan suaranya dan mendengus dingin. Ledakan. Tepat ketika orang-orang ingin tahu tentang apa yang dikatakan Yang Ming, dan bahkan ketika Zhou Yan dan Ye Luer tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkan, suara tabrakan tiba-tiba terdengar. Kemudian, sebuah adegan yang membuat semua orang tidak bisa dipercaya terjadi. Wow! Garis darah ditembakkan ke langit. Di tengah tabrakan, ada suara teredam. Dan dalam suara teredam itulah Yang Ming meledak seperti batu besar. Raungan naga meledak. Ledakan. Terbang beberapa meter, Yang Ming menabrak tanah, memercikkan debu. Gan. Dunia tampaknya bersih. Waktu sepertinya berhenti. Bab 999. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar diam. Bahkan suara angin sepoi-sepoi yang bertiup seolah terlupakan. Semua orang merasa bahwa mereka berada dalam mimpi. Mendesis. Setelah waktu yang lama, seseorang akhirnya pulih. Kemudian satu demi satu kembali ke akal sehatnya. Kali ini, suara menghirup udara dingin dalam gelombang menyebar ke seluruh dunia. Surga. Ye Xitian. Dia gila. Dia sebenarnya melukai kakak Yang. Ini kuncinya. Chen Ye benar-benar menghancurkan Yang Ming. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku tidak melihatnya, kan? Melihat Yang Ming, yang jatuh ke tanah dengan darah dari hidungnya, dan Chen Ye, yang tanpa ekspresi, kerumunan di alun-alun meledak. Belum lagi orang-orang yang hadir, bahkan Zhou Yan dan Ye Luer, yang berdiri tidak jauh dari Chen Ye, mau tidak mau menggerakkan sudut mulut mereka ketika melihat adegan ini, dan ekspresi mereka menjadi ngeri. Apa yang baru saja terjadi? Yang Ming merasa seolah-olah tubuhnya dihancurkan oleh batu besar, yang membuatnya sangat tidak nyaman, dia berdiri dengan susah payah, dan apa yang baru saja dia alami seperti mimpi. Dia merasa bahwa bukan Ye Jitian yang menabrak tubuhnya, tetapi raksasa. Kuncinya adalah kekuatan ini, tampaknya menjadi kaisar yang kuat. Sangat tidak nyaman. Dia menopang tubuhnya dan berdiri, tetapi segera, dia menemukan bahwa Chen Ye muncul di depannya. Tidak hanya itu, tapi Chen Ye dikelilingi oleh naga darah. Mungkinkah ini naga legendaris? Naga darah sangat ganas, seolah-olah bisa menelannya dalam satu gigitan. Sebelum dia bisa bereaksi, naga darah itu meraung dan bergegas. Wajah Yang Ming sangat berubah. Meskipun kekuatannya bagus, dia masih kagum pada naga. Naga adalah nenek moyang dari semua binatang. Melihat seluruh Kunlun, setiap kali naga itu muncul, hampir hancur. Dia memaksakan setetes esensi darah, dan esensi darah ditangguhkan di atas alis, sangat keras. Momentum meledak di sekelilingnya. Dalam sekejap, semua angin di sekitarnya menyapu, formasi bergetar, dan gelombang udara berguling. Berdiri di tempat, meskipun dia belum bergerak, di bawah gelombang momentum ini, pada saat ini, Yang Ming menari liar di jubahnya, rambut panjangnya menari, dan auranya mengesankan. Ye Jitian, kamu berani menyakitiku. Hari ini aku akan memotong daging dan darahmu sepotong demi sepotong, dan menghancurkan tulangmu menjadi berkeping-keping, jadi bagaimana jika kamu memiliki naga? Sampai napas naik ke batas, Yang Ming berteriak. Berhenti bicara omong kosong, bertarung jika kamu mau. Merasakan momentum kuat yang menyapu langit, pupil Chen Ye tiba-tiba menyusut. Kuat. Namun, bagaimana Chen Ye bisa menyerah? Darah di tubuh tampak berjatuhan, momentum seluruh tubuh mulai melonjak, dan mata Chen Ye menyala dengan api gila yang tak terpadamkan. Tanpa ragu, Chen Ye menembak langsung. Sosok itu menghilang di langit dalam sekejap. Seluruh tubuh Chen Ye melesat seperti pedang tajam. Sihir, buka. Naga darah, jebak aku di dalam orang ini.
Tuhan Guntur, jatuh. Dalam sekejap, awan gelap berguling, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menabrak seperti ini. Chen Ye seperti guntur Dao Zhenjun yang mengendalikan guntur dan kilat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jiu Heaven Slaughtering Spear keluar. Di antara bidikan ini, Chen Ye langsung menunjukkan 3 tombak penghancur surga. Keahlian menembak ini jelas merupakan salah satu gerakan Ye Jitian yang paling kuat. Terutama dengan peningkatan kekuatan dan pemahaman yang lebih dalam tentang langit dan bumi, 3 tombak penghancur surga yang dapat dimobilisasi Chen Ye semakin menakutkan. Wow! Cahaya senjata melesat ke langit, berubah menjadi sungai yang panjang, dan melesat ke bawah. Energi spiritual surga dan bumi berkumpul bersama, dan semua roh langit dan bumi, di bawah senjata ini, menyembah satu demi satu. Pedang ini sepertinya datang dari langit. Api yang tak terpadamkan. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Zeus Killing Spear jatuh, tombak itu tersapu, dan embusan angin menyapu, Chen Ye bahkan mengerahkan api yang tak terpadamkan dalam satu nafas. Di hadapan pria kuat seperti Yang Ming, Chen Ye tidak memiliki ruang untuk reservasi. Atau jangan lakukan itu. Segera setelah Anda bergerak, Anda harus menunjukkan kekuatan guntur. Kalau tidak, dia hanya akan jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Saat api yang tak terpadamkan menyala, semburan energi keluar dari tubuh Chen Ye, dan momentum mulai meningkat lagi. Pada saat ini, Chen Ye tampak seperti gunung berapi. Gunung berapi meletus, langit dan bumi menjadi gelap, dan semuanya jatuh. Meskipun momentum Yang Ming meningkat, tetapi saat dia merasakan kekuatan tubuh Chen Ye, dia benar-benar memiliki retret di dalam hatinya. Fenomena langit dan bumi kental. Ye Qilian ini memang keberadaan paling misterius di Kunlun Su. Dia tidak percaya bahwa begitu banyak kekuatan dikumpulkan dalam satu orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, tetapi dia menemukan seekor naga darah datang tepat di depannya. Itu membungkus tubuhnya. Wajahnya berubah drastis, dia secara tidak sadar ingin membebaskan diri, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Apa sebenarnya ini? Pergilah. Tapi naga darah sudah berubah. Naga darah saat ini bukan lagi naga darah dulu. Petualangan di gua dan pertumbuhan Chen Ye membuat naga darah itu semakin menakutkan. Naga darah itu seperti belenggu, benar-benar menjebak Yang Ming. Dan tombak pembantaian 9 ketenangan Chen Ye telah menembus udara, api memenuhi udara, dan Yang Ming langsung diselimuti oleh lautan api. Ini adalah pukulan terkuat Chen Ye. Yang Ming benar-benar takut. Dia tahu betul bahwa sekarang dia terikat, dan begitu tembakan ini jatuh, dia pasti akan mati. Dia akhirnya melangkah ke alam rahasia roh darah atas nama King Zunzong. Dia adalah semua harapan King Zunzong. Jika dia mati di alam rahasia roh darah, semua yang dia miliki sia-sia. Semuanya, cepat. Hentikan Ye Jitian, cepat, hentikan orang ini. Murid-murid jenius itu tidak berbicara omong kosong, dan langsung berdiri di depan Yang Ming. Pedang, cahaya, pedang, dan bayangan meledak pada saat ini, dan seluruh dunia tampaknya ditelan oleh gelombang udara yang tak ada habisnya. Chen Ye melangkah ke alam Raja Void, dan kekuatan yang meletus sekarang berada di atas alam Dao Yuan, yang kuat, tetapi menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik top. Jelas beberapa tidak berdaya. 3 tombaknya yang menghancurkan surga membuat beberapa pembangkit tenaga listrik terbang, tetapi dia juga membayar harga yang mahal. Ada noda darah di pakaian kasualnya. Meskipun Ye Luur ingin membantu Chen Ye, dia tahu betul bahwa kekuatannya terlalu kecil untuk Chen Ye. Mungkin itu hanya akan menahan Anda. Dia hanya bisa mempercepat dan melelehkan rantai, itulah yang dia lakukan untuk Chen Ye. Segera, para pembudidaya lepas itu dibebaskan. Bab 1000. Zhou Yan ingin bergegas ke kerumunan untuk bertarung untuk pertama kalinya, tetapi hanya mengambil satu langkah, tetapi menemukan bahwa cederanya terlalu serius. Dia langsung jatuh ke tanah, wajahnya muram. Ye Luur menggelengkan kepalanya, tubuhmu terlalu lemah, tidak mungkin untuk melawan, kamu harus beristirahat di tempat. Ledakan. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye menusuk 3 murid jenius dengan satu tembakan. Tapi segera, akan ada musuh yang lebih kuat untuk dihadapi. Hanya dalam 5 menit, Chen Ye memenggal 8 jenius. Yang Ming dan wajah semua orang sedikit salah. Semut sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Cepat, hanya ada satu orang di Ye Jitian. Mari kita memobilisasi formasi dan menggunakan formasi untuk melawan binatang kecil ini. Suara Yang Ming langsung membangunkan semua orang. Jari-jari semua orang saling menggenggam untuk membentuk formasi dalam sekejap.
Sama seperti Chen Ye di depannya, seringai muncul di sudut mulut Yang Ming. Dengan kekuatan kerumunan di tangannya, dia mengambil formasi sebagai jalannya, dan secara langsung mengorbankan gerakan pamungkas yang menantang surga. Ledakan. Yang Ming tiba-tiba menamparkan dengan satu tangan, dan jimat lahir dari udara tipis. Jimat putih itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menakutkan, menuju ke arah Chen Ye. Cahaya putih mekar, dan seluruh platform dunia sepertinya langsung berubah menjadi laut. Bergemuruh. Saat berikutnya, raungan meledak, dan dunia bergetar. Tanah bergetar hebat, dan percikan air tak berujung melesat ke sekeliling. Bersenandung. Pada saat yang sama dengan percikan air, niat tombak Chen Ye diblokir di depan gelombang raksasa, dan tombak pembantaian surga Jeoyu membuat suara dengung yang tumpul, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Adapun api yang tidak dapat padam, bahkan lebih sulit untuk maju di bawah lautan luas itu. Itu saja. Hancurkan untukku. Dengan lambaian tangan, jimat lahir, menghalangi serangan Chen Ye. Melihat Chen Ye, yang kulitnya sangat berubah dan ingin mundur, Yang Ming berteriak dengan dingin. Wow! Dengan gelombang tangannya yang lain, gelombang besar itu pecah sepenuhnya. Energi agung menyambut Chen Ye. Ini adalah kekuatan formasi dari begitu banyak pria kuat. Bagaimana bisa Chen Ye bertarung sendirian? Tidak baik. Melihat adegan seperti itu, ekspresi Chen Ye sangat berubah. Dapat dikatakan bahwa pada saat serangannya dengan mudah diblokir, Chen Ye menyadari bahwa itu tidak baik. Tubuhnya terguncang kembali oleh gelombang udara, dan darah muncul di sudut mulutnya. Sangat tidak nyaman. Tapi Chen Ye masih berjuang untuk mendukung. Yang Ming memandang orang-orang di belakangnya dan berkata kepada Chen Ye, "Ye Jitian, sejujurnya, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi bagaimana Anda bisa melawan begitu banyak dari kita sendirian?" Tepat ketika Yang Ming mencibir lagi dan lagi, sosok berbaju putih datang dengan cepat. Itu juga membawa kekuatan es dan dingin, jatuh dari langit. Gadis cantik, berkerudung. Dia tegas di depan Chen Ye. Bahkan kerudung tidak bisa menyembunyikan kecantikan seorang gadis. Gadis itu memandang Yang Ming dan yang lainnya dengan penuh minat, bagaimana saya bisa kehilangan Ji Siking dalam pertunjukan yang begitu bagus. Sayang sekali, hari ini saya melihat sifat manusia yang tidak tahu malu. Anda juga dianggap sebagai sekte yang bangga dan sekte teratas, dan Anda benar-benar membuat langkah seperti itu terhadap seorang pembudidaya longgar untuk menggertak lebih sedikit. Jika menyebar, saya takut bahwa sekte di belakang Anda mungkin juga guru tidak ada hubungannya dengan wajahnya. Penampilan Ji Siking membuat semua orang berhenti seketika. Tidak ada yang menyangka Ji Siking akan muncul saat ini. Dan jelas bahwa Ji Siking akan berdiri di pihak Ye Jitian. Yang Ming sangat kesal dan berkata, "Ji Siking, sebagai putri sekte Tianlan, Anda harus berada di pihak kami, mengapa Anda harus menjaga Ye Qilian itu? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang dibunuh Ye Jitian? Ini seharusnya tidak ada. Jika kamu membantu Ye Jitian lagi, aku berjanji, kamu bahkan tidak ingin pergi hidup-hidup." Tangan ramping Ji Siking langsung menarik rapier di tangannya, dan nafas di tubuhnya meledak. Yang mengejutkan semua orang, momentum ini hampir mencapai puncak alam Daoyuan. Sangat mungkin untuk memasuki ranah kaisar. Dalam adegan ini, wajah semua orang sangat berubah. Bahkan Chen Ye tidak tenang. Kapan gadis ini begitu menakutkan? Kuncinya adalah dia memakai topeng, mengapa Ji Siking membantu dirinya sendiri? Apakah dia sudah tahu bahwa Ye Jitian adalah dia? Ada banyak keraguan di hati Chen Ye, tapi Ji Siking melepaskan niat membunuhnya. Yang Ming, kata-kataku sangat jelas, kamu tidak bisa membunuh Ye Jitian, dia sangat penting bagiku, dia tidak bisa mati. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak keberatan menembak, tepat, aku mendapat banyak peluang di ranah rahasia roh darah, tetapi aku ingin melihat bagaimana kekuatanku. Mata Yang Ming penuh dengan kemarahan. Dia melirik pria kuat di belakangnya dan berkata, "Karena Ji Siking sedang mencari kematian, mari kita hapus bersama. Gadis cantik dari langit ini harus berakhir." Ini baik. Pedang itu terhunus dan pedang itu pecah dalam sekejap. Chen Ye memandang Ji Siking yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu ingin membantuku?" Ji Siking tertegun sejenak, dan matanya yang indah langsung tertuju pada Chen Ye yang mengenakan topeng. "Ye Jitian, 3 alasan. Pertama, Anda memiliki pil kuno, saya membutuhkannya, ayah saya membutuhkan pil ini. 2, saya ingin tahu tentang Anda, bakat dan kekuatan Anda, tanpa kekuatan untuk diandalkan, benar-benar dapat membuat pencapaian itu sedikit menarik. Tentu saja alasan yang paling penting adalah alasan ketiga.
Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nafas di tubuhmu sangat familiar. Sepertinya, kita sudah sering bertemu, dan aku benar-benar ingin tahu seperti apa wajahmu di balik topeng itu. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata seperti itu, keringat dingin keluar di bawah topeng. Benar saja, wanita cantik lebih menakutkan. Indra keenam Ji Siking terlalu kuat. Dia bahkan merasa bahwa tampilan ini untuk menebak keberadaan identitasnya. Tepat ketika Chen Ye gugup, Yang Ming datang langsung dengan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Gempa bumi. Bahkan jika Chen Ye dan Ji Siking menghadapi begitu banyak pria kuat, itu sudah cukup. Ji Siking merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan berkata kepada Ye Jitian, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Sudut mulut Chen Ye menguraikan senyum, jangan khawatir, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang kekuatan, Anda belum tentu lawan saya. Terlalu banyak omong kosong. Sikap Ji Siking masih dingin, dan dia langsung bergegas ke kerumunan. Chen Ye juga memasukinya dengan tombak pembantaian surga Jeoyu. Tepat saat pertempuran perbedaan akan pecah, awan petir melonjak di atas langit. Dua sosok menakutkan menyapu. Kemudian raungan yang mengejutkan terdengar. Wilayah orang tua, siapa yang berani melakukannya lagi? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang sangat berubah, dan mereka berhenti. Mata yang tak terhitung jumlahnya pergi ke arah pintu. Saya melihat pria parubaya itu keluar. Dia berbisik di samping seorang lelaki tua. Jelas, orang tua ini adalah Han Yun. Nenek moyang keluarga Han yang selamat dari perang kuno, Han Yun. Juga sangat mungkin untuk mengetahui keberadaan kekuatan besar dari kuburan reinkarnasi.